Kalau istilah Makassar, saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya, talekan atau sotta. Nah, ini banyak, dia bukan ahli agama, tapi bicara seolah-olah dia sangat paham agama. Ya, kepada saudara-saudara yang selalu men-share, lihat dulu dari mana sumbernya. Ya, kalau kita bicara soal agama, rujukan kita ya ahli agama ya ulama. Nah, Majelis Ulama Indonesia, ini namanya majelis, bukan orang per orang. Majelis itu melibatkan beberapa komponen, ormas-ormas Islam, pakar yang ada di bidangnya, ahli di bidangnya, lalu mengeluarkan fatwa. Fatwa Majelis Ulama sudah menyampaikan, beribadah di rumah saja. Nah, ada lagi yang sotta, ya, merasa lebih hebat dari ulama. Contohlah itu profesionalismenya, mohon maaf ya, binatang. Coba lihat binatang, dia tidak akan berbicara kalau bukan kompetensinya. Kambing sampai sekarang tidak pernah menggonggong, karena dia tahu bukan bagiannya itu gonggongan. Ya, kucing sampai sekarang tidak pernah mengembek, karena bukan bagiannya. Ini kita bukan pakar agama, bicara seolah-olah lebih hebat dari agama. Apa ini? Kita tidak takut kepada corona, kita lebih takut kepada Allah. Ini beleng-beleng seperti ini. Dari mana dia belajar? Ya, kurang apa ilmu di Mesir? Kurang apa kepakaran ilmu-ilmu dari Saudi dan di Makkah Madinah? Sudah dinyatakan bahwa lebih utama tinggal di rumah. Memang utama beribadah di masjid kalau kondisinya normal. Kalau kondisi darurat seperti ini, agama kita mengajarkan wabah ini adalah penyakit yang mematikan. Karena dia berkaitan dengan keselamatan jiwa, maka sesuatu yang haram bisa jadi halal. Sesuatu yang wajib bisa jadi tidak wajib. Nah, kita misal ya, ini perlu ditegaskan kepada kita semua, perlu dipahami. Agama soal perintah itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau perintah, tapi kalau berbicara tentang larangan berlaku mutlak, tidak ada tawar-menawar. Kalau perintah puasa memang wajib, tapi ketika Anda sakit boleh gugur kewajiban Anda berpuasa, tetapi tidak melepaskan kewajiban tetap bayar fidyah atau dibayar setelah sembuh. Nah, begitu juga sholat Jumat, ini wajib. Tapi ketika ada keadaan darurat menjadi diganti dengan sholat duhur. Nah, kalau agama kita ini kewajiban itu sesuaikan kemampuan. Contoh paling real, Anda tidak bisa kena air untuk wudhu kalau sholat. Boleh diganti dengan tayamum. Tidak bisa berdiri, boleh kompensasinya duduk. Ya, tidak bisa duduk, Allah kasih lagi dispensasi, kau baring. Itu namanya perintah disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau larangan berlaku mutlak, tidak boleh saya berkata, saya tidak bisa tidak bersinah. Kenapa? Kalau saya tidak bersinah pusing kepalaku. Tidak boleh seperti ini. Ini kalau larangan berlaku mutlak. Perintah hukumnya disesuaikan kemampuan. Ya. Ini boleh kompensasinya duduk. Ya, tidak bisa duduk, Allah kasih lagi dispensasi, kau baring. Itu namanya perintah disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau larangan berlaku mutlak, tidak boleh saya berkata, saya tidak bisa tidak bersinah. Kenapa? Kalau saya tidak bersinah pusing kepalaku. Tidak boleh seperti ini. Ini kalau larangan berlaku mutlak. Perintah hukumnya disesuaikan kemampuan. Ya. Luar zona merah yang mungkin masih ada kehendak untuk bisa ke masjid, sholat Jumat atau tarawih atau apapun itu. Begini Mas, bagaimana meyakinkan bahwa kita ini tidak berada di zona merah? Ya, sebab kita mengambil sampel itu secara acak. Ya, andai saja satu daerah dilakukan sampel dan semuanya sudah disampel, ya, semuanya sudah diambil tes dan ternyata mereka tidak ada yang tertular, oke, kita isolasi di komplek itu, misalnya komplek A. Ternyata di komplek A itu diyakini secara pembuktiannya memang tidak ada yang tertular, oke, kita isolasi, tutup komplek itu, masjid buka untuk sholat. Dengan catatan tidak ada orang keluar masuk di situ. Di Sulawesi Selatan ini ada yang melakukan seperti itu. Seperti pesantren Darul Istiqomah di Makcopa. Tertutup. Tidak boleh orang keluar masuk. Jadi mereka tetap sholat berjamaah. Sebab kenapa? Tidak ada yang keluar masuk di situ. Mereka tertutup. Tidak ada sama sekali yang
tertular sebab tidak ada orang yang masuk, dia tutup pesantrennya. Kemudian kalau ada keperluan yang ingin dibeli, mereka keluar, yang keluar itu adalah orang-orang yang kemudian setelah pulang di tes tes yang praktis, rapid apa namanya itu, sehingga dia datang, diyakini tidak membawa penularan. Kalau seperti itu, tapi kalau terbuka satu kabupaten, oke, pemerintah belum mengumumkan bahwa dia berada di zona merah atau dinyatakan zona hijau. Nah, tapi masalahnya tiba-tiba malam ini ada yang datang dari kota. Ya, dan dia tiba-tiba dia membawa virus itu. Dia tinggal di rumahnya. Di rumahnya ini kemudian pergi sholat subuh berjamaah. Di masjid itu akan tertular. Bagi saya, dan ulama tentu memikirkan ini, majelis ulama tentu telah memikirkan ini, maka lebih baik menghindari. Preventif. Dalam asas hukum Islam ada memang penegasan, jika ada faedah itu akan ditinggalkan ketika ada mudarat di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih, sholat berjamaah di masjid ada faedah di dalam, dengan 27 kali lipat kita dapat ceramah, ada faedah, tapi ternyata dalam faedah itu ada mudarat, maka kita tinggalkan faedah itu untuk melindungi atau menghindari mudaratnya. Itu ada asas hukum Islam itu. Nah, kemudian yang paling populer bagi mereka yang pernah belajar syariah, ya, ada yang disebut maqasid syariah. Hukum dihadirkan dengan tujuan. 5 tujuan. Maqasid syariah ini, saya doktor di bidang ini, saya mengkaji soal ini maqasid syariah. Maka maqasid syariah ada 5 tujuan dihadirkannya hukum. Satu diantaranya hifzun nafas, memelihara jiwa. Maknanya apabila jiwa umat Islam, jiwa umat manusia terancam, maka hukum yang tadinya wajib gugur untuk kemaslahatan jiwa. Ini yang paling populer kita kenal di kalangan kita. Daging babi akhirnya menjadi halal apabila itu menjadi obat. Obat itu berkaitan berarti dengan keselamatan jiwa kita. Jadi Ustaz, dalam konteks beribadah di masjid, terutama di bulan suci Ramadan ini, bagaimana sebaiknya? Apakah tanggung jawab ada di takmir misalnya? Apakah masjid harus ditutup untuk sementara kecuali untuk takmir masjid itu sendiri? Ya, ada yang disebut maqasid syariah. Hukum dihadirkan dengan tujuan. 5 tujuan. Maqasid syariah ini, saya doktor di bidang ini, saya mengkaji soal ini maqasid syariah. Maka maqasid syariah ada 5 tujuan dihadirkannya hukum. Satu diantaranya hifzun nafas, memelihara jiwa. Maknanya apabila jiwa umat Islam, jiwa umat manusia terancam, maka hukum yang tadinya wajib gugur untuk kemaslahatan jiwa. Ini yang paling populer kita kenal di kalangan kita. Daging babi akhirnya menjadi halal apabila itu menjadi obat. Obat itu berkaitan berarti dengan keselamatan jiwa kita. Jadi Ustaz, dalam konteks beribadah di masjid, terutama di bulan suci Ramadan ini, bagaimana sebaiknya? Apakah tanggung jawab ada di takmir misalnya? Apakah masjid harus ditutup untuk sementara kecuali untuk takmir masjid itu sendiri?